Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ya, hari ini di hari Ahad tanggal 11 Desember 2016. Ya, kita duduk di masjid ini, itu Masjid Agung Kota Mamuju. Dan tujuan kita duduk di sini adalah untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dengan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, maka seorang hamba itu akan mendapatkan berbagai macam kebaikan. Bahkan dia adalah kunci dari segala kebaikan tersebut. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, kata beliau, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala inginkan padanya kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan pahamkan dia di dalam agama. Maka siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan pemahaman terhadap agama Allah Subhanahu wa taala ini, maka berarti dia diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kebaikan. Maka dari hadis ini disebutkan oleh para ulama bahwa hadis ini memiliki pemahaman kebalikan. Jadi siapa yang Allah Subhanahu wa taala tidak inginkan padanya kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan berikan kepada dia pemahaman terhadap agama ini. Maka siapa yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk memahami agama Allah Subhanahu wa taala, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala dan bergembiralah dia dengannya. Sebab di dalam Al-Qur'an juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan haraja ka'annama yas'adu fis sama'." Siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala inginkan padanya kebaikan, atau siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala inginkan padanya kebaikan atau hidayah berupa petunjuk, yasrah sadrahu lil Islam, Allah Subhanahu wa taala akan lapangkan dadanya di dalam Islam. Maka orang-orang yang di luar Islam itu akan diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala agar dia masuk ke dalam Islam. Dan orang yang sudah berislam dan tertulis di KTP-nya bahwa dia Islam dan mengaku bahwa dirinya muslim, maka keharusan dia kapan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesenangan, kegembiraan untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, maka ini berarti Allah Subhanahu wa taala inginkan padanya hidayah, diinginkan baginya petunjuk. Namun sebaliknya, wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan haraja ka'annama yas'adu fis sama'. Maka siapa saja Allah Subhanahu wa taala inginkan padanya kesesatan, perhatikan, siapa saja Allah SWT inginkan padanya kesesatan, apa jawabannya?
yaj'al sadrahu dayiqan, maka Allah SWT akan menjadikan pada dadanya itu dayiqan, kesempitan, kharaj, sesak, ka'annama yas'adu fis sama', seakan-akan dia mendaki ke atas langit. Perhatikan, seakan-akan dia mendaki ke atas langit. Maka jangan sampai Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seperti ini, orang yang tidak suka dan tidak senang terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, tidak senang mempelajarinya, terlebih dia tidak senang mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dikhawatirkan Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada dia kesesatan, dan Allah Subhanahu wa taala inginkan pada dia kesesatan, maka sungguh ini adalah pertanda kerugian bagi orang-orang yang Allah inginkan padanya kesesatan tersebut. Dan juga di dalam ayat lain Allah SWT berfirman, ketika Allah menyebutkan, disebut di dalam surat Yunus ayat 58, qul bi fadlillahi wa rahmat, qul bi fadlillahi wa bi rahmatih fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia dari Allah dan dengan rahmat darinya hendaklah mereka itu bergembira. Hendaklah mereka itu bergembira. Dengan apa tadi? Dengan keutamaan dari Allah dan dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fabidzalika falyafrahu, maka dengan hal itu hendaknya mereka itu bergembira. Huwa khairum mimma yajma'un. Kemudian Allah sebutkan itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari perkara dunia ini. Maka keutamaan yang Allah berikan bagi kita, bisa duduk bermajelis ilmu, senang hati kita untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan kunci segala kebaikan. Maka hendaklah kita bergembira dengannya, dengan keutamaan dari Allah dan dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab siapa yang memahami agama Allah ini lebih baik daripada dunia beserta isinya, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Sebab agama ini ketinggiannya adalah sesuatu yang tidak bisa diukur dengan ketinggian dunia beserta isinya. Sebab di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi SAW pernah bersabda, 2 rakaat salat sunat sebelum subuh, 2 rakaat salat sunat sebelum subuh, itu kata Nabi SAW, khairum minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik daripada dunia, bahkan lebih baik daripada beserta isi dunia tersebut. Ini baru 2 rakaat salat sunatnya. Tapi 2 rakaat salat sunat ini kalau tidak dibangun di atas ilmu, maka juga tidak akan dapat. Bagaimana lagi dengan kewajiban-kewajibannya? Bagaimana lagi dengan yang lainnya? Maka ini tentu lebih baik dari dunia beserta isinya. Bahkan Nabi SAW pernah menyebut bahwa keutamaan orang yang berilmu itu bagaikan saya, kata Nabi, dengan orang yang bodoh itu dibandingkan dengan orang yang paling rendahnya di antara kalian. Ini keutamaan orang-orang yang berilmu. Maka di sini pada pertemuan kita kali ini di Tabligh Akbar Salafiyah yang pertama di kota Mamuju ini, perhatikan, ini disebut Tabligh Akbar As-Salafiyah. Dan tema yang akan kita bawakan di sini adalah inilah dakwah salafiyah. Mungkin sebagian orang baru mendengar tema ini. Dan dari tema ini perhatikan, inilah dakwah salafiyah. Ini akan menggambarkan bagaimana sebenarnya dakwah dari salafiyah ini. Maka ini adalah perkara yang sangat penting untuk dipahami. Karena itu di sini kita nanti akan menjelaskan beberapa perkara. Yang pertama, kita akan menjelaskan penamaan-penamaan salaf tersebut, ya, sebab munculnya penamaan salafiyah. Kemudian yang kedua, dalil-dalil yang menunjukkan tentang penamaan tersebut. Dan yang ketiga, itu kapan munculnya penamaan ini. Kemudian yang berikutnya, hukum orang yang bernisbat kepada salafiyah. Dan kemudian berikutnya, insyaallah taala kita akan sebutkan karakteristik atau ciri khas dari dakwah salafiyah ini. Sebab ini adalah perkara yang sangat penting untuk dipahami.
Ini adalah perkara yang sangat penting untuk dipahami. Sebab seorang hamba apabila tidak memahami sesuatu, kadang dia mencelanya. Tetapi setelah dia memahami perkara tersebut, kadang awalnya sesuatu yang dia cela itu akan menyebabkan dia akan cinta kepadanya. Tetapi demikian sebaliknya, kadang seorang hamba mencintai sesuatu akibat ketidaktahuan dia terhadap sesuatu tersebut, sehingga dia cintai. Namun kadang setelah dia mengilmui dan mengerti hakikat dari sesuatu tersebut, kadang menyebabkan dia akan benci dan menjauh sejauh-jauhnya. Maka demikianlah kita mengenal inilah dakwah salafiyah. Ini adalah perkara yang sangat penting bagi seorang hamba. Jelas? Ini adalah perkara yang sangat penting bagi seorang hamba, dan terkhusus bagi orang-orang yang berKTP dengan KTP Islam dan yang mengaku bahwa dia berada di atas manhajus salaf, dan dia mengaku bahwa dirinya itu adalah ahlus sunnah wal jamaah. Maka harus bagi dia untuk mengetahui sebab-sebab penamaan ini dan hakikat dari penamaan tersebut. InsyaAllah ta'ala penjelasan tentang dakwah ahlus sunnah wal jamaah dan penyebutan dari keistimewaan mereka dibandingkan dengan dakwah-dakwah selainnya. Jelas ini? Jadi penyebutan dakwah ahlus sunnah wal jamaah atau penyebutan dakwah salafiyah ini akan disebutkan keistimewaan mereka dibandingkan dengan dakwah-dakwah selain mereka. Karena salah satu hal yang telah dimaklumi bersama, dan ini adalah merupakan kesempurnaan dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesuatu itu akan diketahui dengan lawannya. Dari mana kita mengetahui manis? Setelah kita mengenal yang ada yang namanya pahit. Dari mana kita mengetahui nikmatnya itu terang? Setelah kita mengetahui betapa sulitnya berada di dalam kegelapan. Kapan kita mengetahui nikmatnya ilmu? Setelah kita berilmu dan telah kita rasakan betapa sulitnya berada di dalam kebodohan. Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-An'am ayat 55, wa kadzalika nufassilul ayat walitastabina sabilul mujrimin. Dan demikianlah kami telah mentafsil, merinci ayat-ayat agar jelas nampak jalannya orang-orang yang menyimpang. Maka lihat, Allah Subhanahu wa taala telah merinci ayat-ayatnya supaya menjadi jelas dan nampak jalan orang-orang yang mujrim, orang-orang yang menyimpang dari jalan yang lurus tersebut. Maka dan segala sesuatu itu bisa dikenal dengan lawannya. Maka demikian pula kita mengenal dakwah salafiyah, demikian pula kita mengenal dakwah ahlus sunnah wal jamaah, agar kita bisa membedakan dan merasakan dibandingkan dengan dakwah-dakwah selainnya. Sebab telah kita sebutkan tadi, kadang seorang hamba itu mencela sesuatu karena dia belum mengenalnya, dan kadang dia mencintai sesuatu karena dia juga belum mengenalnya. Tetapi setelah dia mengetahui hakikatnya dan dia mengenal sesuatu tersebut dari dasarnya, maka sesuatu itu akan dia cintai dan dia benci sesuai dengan pengetahuan yang dia miliki. Demikian pula dakwah salafiyah ini, maka seorang hamba hendaknya mengetahui jalan mereka dan apa yang dimaksud dengan penamaan tersebut, dan kenapa dimunculkan penamaan tersebut, dan bagaimana ciri dan pijakan dari dakwah mereka ini, supaya kita mengenal bahwa dakwah salafiyah itu apa sebenarnya. Dan kadang dakwah al-sunnah ini disangka oleh sebagian manusia ini adalah suatu kelompok. Mereka anggap, oh memang itu kelompok ini begini. Atau disangka dia adalah suatu partai, atau disangka dia adalah suatu organisasi, atau dia disangka ini adalah suatu perkumpulan yang memiliki pemimpin, yang memiliki pengatur dan memiliki markas. Maka ini adalah sesuatu yang hendaknya kita pelajari supaya kita mengetahui inti dari hal tersebut. Atau suatu dakwah itu berada pada suatu organisasi lingkup dengan pemahaman yang salah, maka sini butuh dijelaskan dan ditepis pemikiran-pemikiran yang salah tersebut. Maka inilah pentingnya kita mengetahui ilmu tentang inilah dakwah salafiyah, maka supaya kita melihat dan bisa merasakan dan membandingkan apa itu sebenarnya dakwah salafiyah dan bagaimana dakwah mereka serta pijakan mereka dan apa tujuan mereka. Ini akan kita kenal insyaallah
Ta'ala. Maka di sini saya akan menjelaskan bagaimana dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Apa itu dakwah Ahlussunnah wal Jamaah? Apa itu dakwah salafiyah? Dan apa ciri khas mereka? Ciri khas yang melekat pada diri mereka, yang melekat pada dakwah mereka, yang akan berbeda dengan dakwah yang lainnya. Jelas ya? Yang akan berbeda dengan dakwah yang lainnya. Dan apa ciri khas dakwah mereka? Ini akan menggambarkan Islam yang murni tersebut, dan hanya akan menggambarkan bahwa ini adalah dakwah Rasulullah SAW yang Allah SWT telah turunkan dari langit yang ketujuh kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian inilah dakwah salafiyah. Kita ambil penamaan ini, judul ini. Ini adalah salah satu penamaan dari beberapa penamaan terhadap dakwah ini. Paham ya? Ini adalah salah satu penamaan dari beberapa penamaan yang ada. Sebelumnya saya akan singgung dahulu supaya kita punya kerangka dalam pembahasan. Dakwah salafiyah itu juga kadang dikenal dengan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Serinci ya, dikenal dengan apa? Ahlussunnah wal Jamaah. Kadang juga dikenal dengan Salafi. Kadang juga dikenal dengan apa? Al-Ghuraba. Kadang juga dikenal dengan At-Taifah Al-Mansurah. Itu golongan yang selamat. Ya, kadang juga mereka ini dikenal dengan penamaan-penamaan yang lainnya. Ada beberapa penamaan yang semua penamaan ini insyaallah ta'ala akan kita jelaskan satu persatu, dan supaya kita mengenal dengan baik penamaan-penamaan tersebut, kapan munculnya, sebab munculnya, dan apa tujuannya. Jelas ya? Baik, saya ulang. Penamaan-penamaan mereka yang pertama tadi apa? Dinamakan dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua dikenal juga dengan Al-Firqatun Najiyah, yaitu golongan yang selamat. Yang ketiga dikenal dengan At-Taifah Al-Mansurah, itu kelompok yang ditolong. Ini menggambarkan bahwa kelompok ini akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikenal juga dengan yang keempat, dikenal dengan Ahlul Hadis. Apa itu Ahlul Hadis? Artinya orang-orang yang berpegang teguh dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikenal juga dengan Al-Ghuraba. Itu orang-orang yang asing. Orang-orang yang asing maksudnya mereka mengamalkan agama ini di tengah manusia yang tidak mengerti. Akan nampak asing mereka dibandingkan orang-orang yang banyak. Akan nampak berbeda dia dengan orang-orang yang banyak ketika mereka mengamalkan agama ini. Ini semua punya dalil dan akan kita sebutkan satu persatu. Ini dari penamaan-penamaannya. Kemudian kita akan memulai di sini dari pokok yang dikenal terhadap penamaan tersebut. Jadi penamaan dari dakwah salafiyah ini karena disebut dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah. Maka di sini seorang yang mengaku bahwa dirinya Ahlussunnah wal Jamaah, atau orang yang mengaku bahwa dia salafi, atau dia mengaku dia bermanhaj salaf. Beda ya? Salafi dengan bermanhaj salaf itu beda. Kalau salafi itu artinya yang mengikuti manhaj salaf. Kalau manhaj salaf itu jalannya salaf. Sebelumnya saya akan singgung supaya tidak pusing dulu. Salaf itu artinya apa? Orang-orang yang mendahului kita. Yang diinginkan di sini adalah Nabi dan para sahabatnya. Itu mulai golongan para sahabat, tabi'in, itu muridnya para sahabat, dan tabi'ut tabi'in, muridnya dari tabi'in ini. Sebab tiga generasi ini adalah tiga generasi yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Kata Nabi, sebaik-baik manusia itu adalah yang hidup di zamanku. Siapa yang hidup di zaman Nabi? Itu yang disebut para sahabat Nabi. Itu yang disebut dengan siapa? Para sahabat Nabi. Ini sebaik-baik manusia ini. Kemudian yang kedua, tsummal ladzina yalunahum. Kemudian yang setelah para sahabat tadi, siapa ini? Itu yang disebut tabi'in. Tabi itu artinya pengikut. Jadi kelompok yang kedua ini mengikuti jalannya sahabat. Kalau sahabat ini yang melaksanakan apa yang dibawa oleh Nabi SAW,
pada diri mereka, keyakinan mereka, akhlak mereka di dalam kehidupan mereka. Paham ya? Itu sahabat. Kemudian di bawahnya sahabat tadi siapa? Tabi'in. Atau sebenarnya bahasa Arabnya tabi'un. Atau bisa juga tabi'in. Ya, kita pakai kalimat dalam bahasa Indonesianya saja. Tabi'in itu yang tabi, orang-orang yang mengikuti sahabat. Artinya dari didikan sahabat ini, inilah murid-muridnya para sahabat tadi. Itu disebut siapa? Tabi'in. Kemudian yang ketiga disebut tabi'ut tabi'in. Orang yang mengikuti tabi'in. Ini siapa ini? Muridnya tabi'in. Muridnya tabi'in. Jadi murid kedua dari para sahabat. Jadi sahabat dulu, para sahabat ini mendapat ilmu dari siapa? Dari Nabi. Yang dibawa oleh Nabi SAW. Yang mana Nabi SAW ini menerima wahyu dari Allah, disampaikan untuk para sahabat. Turun wahyu dari Allah untuk para sahabat. Turun juga ucapan Nabi, perbuatan Nabi. Apa yang dibenarkan Nabi dari perbuatan sahabat, ini untuk diamalkan oleh para sahabat. Jadi mereka ini langsung dididik oleh Allah dan Rasulnya. Itu para sahabat. Yang mereka amalkan itu adalah merupakan agama yang dituntun oleh Allah dan Rasulnya untuk mereka. Kemudian ini mereka ajarkan kepada murid-murid mereka. Itulah tabi'in. Dan para tabi'in ini mengajarkan lagi kepada murid-murid mereka. Itulah disebut tabi'ut tabi'in. Jadi 3 generasi ini yang disebut oleh Nabi SAW apa? Khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia itu yang hidup di zamanku. Itulah para sahabat tadi. Kemudian yang setelahnya, itulah tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian yang setelahnya lagi, itulah tabi'ut tabi'in. 3 generasi ini adalah generasi yang paling baik di tengah manusia. Jelas ya? Generasi yang paling baik di tengah manusia. Maka mereka inilah yang disebut dengan salafus salih. Mereka inilah pendahulu yang salih yang harus kita ikuti. Mereka ini adalah pendahulu yang saleh yang harus kita ikuti. Jadi jalan mereka ini dalam beragama, itu yang disebut manhajus salaf. Paham ini ya? Itu disebut dengan manhajus salaf. Manhaj itu artinya jalan yang terang dan jelas yang dilewati. As-salaf itu orang-orang terdahulu dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in tadi. Itu namanya manhajus salaf. Jelas ya? Kemudian orang yang mengikuti mereka ini setelahnya lagi, itu yang disebut dengan salafi. Salafi itu nisbat, penyandaran kepada kata salaf. Salafi artinya mengikuti salaf. Itu namanya nisbat dalam bahasa Arabnya. Saya kasih contoh. Imam Al-Bukhari. Siapa namanya? Al-Bukhari itu bukan namanya ya. Nama Imam Al-Bukhari itu namanya adalah Muhammad bin Ismail bin Bardisbah. Ibnul Mughirah bin Bardisbah. Ini Imam Al-Bukhari. Namanya Muhammad. Bapaknya namanya Ismail. Nama bapaknya lagi itu Mughirah. Nama bapaknya lagi ke atasnya Bardisbah. Al-Bukhari. Al-Bukhari itu nisbat kepada negara Bukhara. Negeri Bukhara. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu kan Bukhara. Kalau ingin menisbatkan dia berasal dari sana, maka ditambah huruf ya di belakangnya. Yang mengerti bahasa Arab insya Allah mudah. Tapi yang tidak mengerti bahasa Arab, dengar saja. Begitu modelnya. Ya, begitu modelnya. Jadi Bukhari begitu. Artinya apa di Bukhari? Orang yang berasal dari negeri Bukhara. Kalau orang yang berasal dari Bugis dikatakan apa dalam bahasa Arabnya? Tambah saja huruf ya di belakangnya. Al-Bugisi gitu. Ya, Al-Bugisi. Kalau orang yang berasal dari Mandar, Al-Mandari. Huruf ya di belakangnya. Orang berasal dari Jawa, Al-Jawi. Makanya seperti dikatakan orang berasal dari Yaman, Al-Yamani. Orang berasal dari Madinah, Al-Madani. Orang berasal dari Mesir, Al-Misri. Jelas ya? Ini disebut nisbat. Nisbat. Sama seperti salafi, itu nisbat kepada orang-orang yang terdahulu. Itu disebut dengan apa? Orang yang mengikuti orang terdahulu. Siapa tadi orang terdahulu? Itulah para sahabat Nabi. Itu disebut salafus saleh, para sahabat Nabi tadi. Dan tabi'in serta tabi'ut tabi'in. Maka orang yang mengikuti mereka, itu disebut salafi. Penyandaran ke sana. Jelas ya? Penyandaran ke sana. Sudah ada gambaran? Sudah ada gambaran? Baik.
saya akan mulai penjelasan ini dari penamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah ini ada dua penamaan. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dari dua kalimat. Ahlus Sunnah ini yang pertama, yang kedua Ahlul Jamaah. Kalau dikatakan ahl itu artinya orang yang dekat. Makanya keluarga kadang dikatakan apa keluarga ini? Ahlun. Keluarga itu disebut apa? Ahlun. Misalnya keluarga saya yang terdekat, misalnya istri dan anak saya katakan ahli. Maksudnya apa ini? Orang yang sangat dekat dengan saya, artinya keluarganya saya. Sama nih, jadi ahlun itu orang yang dekat, yang memang bisa menyatu dia di situ. Paham ya? Ini ahlun. Sekarang ahlus sunnah dan ahlul jamaah. Artinya orang yang dekat dengan sunnah dan orang yang dekat dengan jamaah, atau orang yang bisa menyatu dengannya. Maka di sini dikatakan ahlus sunnah dan jamaah, ahlul jamaah. Berarti ya dua-dua yang akan kita jelaskan. Sunnah dengan kalimat jamaah. Kalimat sunnah dengan kalimat jamaah. Dua ini, pegang baik-baik. Sebab ini pembahasan mungkin agak bikin pusing sedikit. Apalagi yang belum makan. Ya? Jadi ahlus sunnah wal jamaah. Sekarang apa yang dimaksud dengan sunnah? Apa yang dimaksud dengan jamaah? Ini penting untuk dipahami. Ini penamaan ahlus sunnah wal jamaah. Sunnah itu secara bahasa. Yang mau catat baik-baik. Sunnah secara bahasa. Maksudnya kalau dikatakan secara bahasa itu pakai bahasa apa? Pakai bahasa Jawa atau bahasa Mamuju atau pakai bahasa Kutai. Kalau dikatakan itu secara bahasa, itu tidak ada kalimat lain kecuali bahasa Arab. Itu maksudnya. Jelas ya? Kalau dikatakan secara bahasa, itu kembalinya kemana? Kepada bahasa Arab. Jadi kata sunnah ini bahasa Arab kan? Secara bahasa, begitu. Maksudnya secara bahasa Arab, apa maksudnya menurut orang Arab? Apa itu kata sunnah ini menurut orang Arab yang mereka inginkan dengan kalimat sunnah? Sunnah secara bahasa itu adalah at-tariqah wasirah. Apa itu at-tariqah? Jalan. Ya, sirah. Ya, jalan yang dilalui. Ini yang diinginkan dengannya. Jadi penamaan sunnah itu secara bahasa itulah at-tariqah wasirah. Hamidatan kanat atau damimatan. Hamidatan kanat atau damimatan. Dia itu adalah jalan. Disebut secara bahasa maknanya sunnah itu artinya jalan. Apakah yang terpuji atau yang tercela? Jadi jalan yang dilalui, apakah jalan tersebut yang terpuji atau yang tercela? Itu disebut apa? Sunnah secara bahasa. Ini banyak ya pendalilan dari Al-Quran dan dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya ini waktu kita nanti sampai salat asar. Nanti salat asar, habis salat asar mungkin kita sambung sedikit dan ada sedikit waktu untuk tanya jawab. Ada sedikit waktu untuk tanya jawab. Jadi yang mau bertanya tentang masalah ini itu ditulis di selembar kertas. Maka penjelasan saya di sini hanya akan memberikan ringkasan secara global saja dari penjelasan inilah dakwah salafiyah. Adapun kalau ingin dijelaskan satu persatu, maka setiap poin itu bisa dijelaskan satu kali muhadharah setengah hari atau bisa juga satu hari satu poin. Ya. Tapi di sini kita akan menjelaskan secara global supaya kita punya wawasan secara global begini yang diinginkan dengan dakwah salafiyah atau dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Jelas ya? Adapun nanti insyaallah untuk yang lainnya maka bisa dipelajari di taklim-taklim rutin atau di acara-acara tertentu kita bikinkan khusus. Mungkin khusus nanti bisa kita bikinkan muhadharah khusus tentang inilah Ahlussunnah wal Jamaah, atau muhadharah khusus inilah ciri mereka, atau muhadharah khusus inilah akidah mereka, atau muhadharah khusus inilah akhlak mereka. Jelas ya? Ini panjang pembahasannya.
Hanya yang akan kita jelaskan di sini secara global saja, supaya kita punya gambaran terhadap dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kalau disebut sunnah secara bahasa, apa tadi maknanya? Maknanya adalah thariqah. Ya, thariqah, jalan. Atau asirah, sama juga jalan ya. Hamidatan kanat atau damimatan, yang terpuji atau yang tercela. Dan itu Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang sahih dari sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanah, falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha man ba'dah." Perhatikan, man sanna. Jadi kalimat sanna ini dari kata apa tadi? Sunnah. Sama ya? Karena nunnya itu, hurufnya itu sin, nun, nun. Itu bahasa Arab, saya singgung sedikit. Bahasa Arab itu kalau tersusun huruf ini dengan huruf ini, itu dia memiliki makna-makna tertentu. Memiliki makna-makna tertentu. Saya kasih contoh ya. Sesuatu yang kata di dalam bahasa Arab yang tersusun dari huruf jim, nun, nun. Jadi nunnya ada berapa tadi? 2. Jimnya berapa? 1. Kalau tersusun dalam kalimat apa saja yang disebut dengan jim, nun, nun? Coba. Yang pertama apa? Jim, nun, jin. Jin itu dalam bahasa Arabnya itu nunnya itu 2 ya. Jinnun. Itu artinya jin. Apa maknanya jin? Makhluk yang tidak kelihatan. Makhluk yang gaib. Nah, sekarang kita pakai kata yang lain. Kalau surga, apa bahasa Arabnya? Jannah. Ya. Sekarang surga itu kelihatan atau tidak? Tidak kelihatan juga. Itu namanya jannah. Kemudian kalimat lain lagi. Kalau yang dalam perut ibu itu yang baru jadi apa namanya? Yang sudah dibikin, baru jadi, janin ya. Tapi harus dengan cara yang halal ya. Janin. Itu dari huruf apa? Jin, nun, nun. Janin itu di mana tempatnya? Dalam perut kan, tidak kelihatan. Masih kecil dia. Sekarang kalau tameng, orang perang itu pelindung begini, supaya kalau ada pedangnya nebas dia tameng, kan pelindung dirinya. Itu disebut apa? Junnah. Jelas ya? Sama di sini dengan sunnah tadi, itu memakai kata apa? Dari sin, nun, nun. Ini banyak maknanya. Saya tidak ulangi terlalu luas, mengingat waktu kita pendek. Jadi yang diinginkan dengan sunnah dalam kalimat hadis ini tadi, man sanna. Siapa yang sanna? Fil islami, di dalam Islam. Apa maknanya? Barang siapa yang membuat sunnah di dalam Islam, sunnatan, satu sunnah, ya, hasanatan, yang baik. Jadi siapa yang membuat sunnah dalam Islam dengan satu sunnah yang baik di dalam Islam, falahu ajruha, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Wa ajru man amila biha ba'dahu, dan dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang mengamalkan setelahnya. Ini dia dapat pahala jariah. Sekarang apa maknanya sunnah tadi? Maknanya adalah jalan. Siapa yang menunjukkan satu jalan kebaikan di dalam Islam, itu maknanya. Jadi ada, ini maknanya bukan dia membuat jalan baru, tapi ada jalan Islam, dia tunjukkan kepada orang, itu maknanya. Jadi hadis ini tidak cocok dipakai kita bikin sendiri agama, ya, tidak cocok. Tapi diinginkan bahwa ada di dalam Islam ini jalan yang tidak dikenal oleh orang tertentu, dia tunjukkan ini jalan Islam. Maka orang yang menunjukkan jalan Islam ini tadi dengan jalan yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala, dan dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang mengerjakan setelahnya. Jadi dia dapat pahala sudah.
Setelah itu dia akan mendapat pahala dari orang-orang yang mengerjakan setelah dia. Sebaliknya, siapa yang membuat sunnah yang jelek di dalam Islam, maka siapa yang menunjukkan di dalam Islam ini sunnah yang jelek, jalan yang jelek, maka bagi dia dosanya dan dosa orang-orang yang melakukan setelah dia. Ini namanya apa? Dosa jariah. Kita paling kenalnya apa? Pahala jariah saja kan? Tapi di sini kita akan mengenal ada namanya dosa jariah. Jadi dia tunjukkan orang jalan kejelekan, dia ajak orang melakukan kejelekan, orang melakukan ini karena sebab dia tadi, dia terus menerus juga dapat dosa orang-orang yang melakukannya tadi dengan sebab dia. Jelas ya? Ini bahaya bagi seorang hamba menunjukkan jalan kejelekan. Jadi diinginkan dalam hadis ini sunnah itu bermakna jalan. Sunnah bermakna jalan. Jelas ini ya? Baik, kemudian yang kedua, sunnah secara istilah. Adapun sunnah secara istilah, dia memiliki dua makna. Makna yang khusus dan makna yang umum. Jadi saya ulang, sunnah itu menurut istilah, maksudnya istilah syariat kita, itu memiliki dua makna. Dua makna. Makna yang umum, makna yang khusus. Kalau menurut makna yang khusus, itu khusus penggunaan ulama di bidangnya dia. Kalau yang umum, itu akan mencakup Islam secara keseluruhan. Baik, saya akan jelaskan di sini. Secara khusus, dari ulama ahlul hadis mengatakan, jadi secara khusus ini ada tiga. Yang pertama dari kalangan ulama ahli hadis, yang kedua dari kalangan ulama ahli usul fikih, yang ketiga dari kalangan ulama fikih. Ini mereka mendefinisikan sunnah itu berbeda-beda sesuai dengan bidangnya mereka. Adapun kalau menurut ahlul hadis, kalau kita katakan ahlul hadis ini adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan hadis Nabi, maka mereka mendefinisikan sunnah itu ma udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn aw sifatin khalqiyatan kanat aw khuluqiyah. Jadi perhatikan, kalau menurut ulama ahli hadis dikatakan sunnah, apa maknanya? Itu apa-apa yang disandarkan kepada Nabi. Jadi dari sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, apakah dari ucapan Nabi atau perbuatan Nabi atau pembenaran dari Nabi. Takrir itu artinya pembenaran dari Nabi. Artinya ada sesuatu amalan diamalkan oleh sahabat, dibenarkan oleh Nabi, ini menjadi syariat juga buat kita. Ini namanya apa? Takrir. Kemudian dikatakan lagi, au sifatin khaliqiyatin kanat au khuluqiyah, atau sifat Nabi sallallahu, sifat khalqiyah yaitu penciptaan dari Allah sifat beliau ini, atau khuluqiyah atau akhlak beliau. Ini semua disebut sunnah Nabi. Paham ini? Ini menurut ulama ahli hadis. Yang dikatakan sunnah tadi apa? Segala yang disandarkan kepada Nabi, dari ucapan Nabi, dari perbuatan Nabi, dari pembenaran Nabi, dan dari sifat Nabi yang berupa sifat pembawaan, tingginya begini, kebiasaan Nabi begini, atau akhlaknya beliau. Ini disebut apa? Sunnah menurut ahli hadis. Sudah pusing? Belum? Kalau ngantuk bilang ya. Jangan nanti ngantuk anak tidur sendiri, saya repot-repot bicara di sini. Rugi saya. Rugi. Jadi kalau sudah ngantuk bilang, Ustaz, istirahat dulu 5 menit, saya ngantuk. Enggak apa-apa. Minum dulu. Nanti kalau ngantuk kita beli kerating daing, iuran saja. Ya, beli kerating daing. Kerating daing itu minumannya orang Sulawesi, karena ada daingnya. Tapi orang perempuan tidak boleh minum, karena dia punya minuman daing. Jadi perhatikan, ini menurut ulama ahli hadis. Yang kedua, itu menurut ulama ahli usul fikih. Kalau dikatakan usul fikih, itu pokoknya fikih dalam pemahaman. Ini suatu cabang ilmu
Usul fikih ini bagaimana seseorang hamba bisa memahami pokok-pokok agama ini. Jadi kalau dia ingin memperdalam agama Allah Subhanahu wa taala dengan baik, maka dia harus mengenal ilmu usul fikih. Kunci belajar ilmu agama itu ada 4. Ini kuncinya ini. Jadi kalau belum memahami baik kunci ini, jangan berani-berani mengangkat dirinya sebagai ulama. Jelas ya? Yang satu, ilmu bahasa Arab. Ini alatnya ini. 4 ini adalah alat untuk memahami agama dengan baik. Alatnya ya, ada 4. Yang pertama, ilmu bahasa Arab. Ilmu bahasa Arab ini cabangnya ada 12 cabang ilmu bahasa Arab. Ada berapa? 12 cabang ilmu bahasa Arab. Ini yang pertama. Alat dia untuk memahami agama dengan baik. Karena itu agama ini diturunkan oleh Allah dalam Al-Quran itu bahasa Arab. Hadis Nabi juga bahasa Arab. Kalau dia tidak mengerti bahasa Arab, dia tidak akan memahami dengan baik kalimat-kalimat yang ada padanya. Satu. Yang kedua, dia harus mengerti ilmu hadis, ilmu mustalah hadis. Ini supaya dia bisa menyaring dan meneliti dan membedakan hadis yang sahih dan hadis yang tidak sahih, serta bagaimana jalannya para ulama di dalam mengambil ilmu ini. Mereka berburu. Ini di mana dipelajari ilmu mustalah hadis. Ini alat yang kedua ini untuk dia memahami agama Allah dengan baik. Kemudian yang ketiga itu ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih itu dia memahami pokok-pokok pendalilan. Itu ilmu apa? Ilmu usul fikih. Kemudian yang keempat, ilmu qawaid al-fiqhiyah. Itu kaidah-kaidah fikih. Ini perwujudan dari dalil. Misal ada dalil begini, akan keluar makna dari dalil ini, wujudnya itu dipelajari di mana? Di ilmu al-qawaid al-fiqhiyah. Jadi 4 ini, kapan dia kuasai dengan baik 4 ilmu ini, maka dia belajar berguru, itu akan mudah mengambil ilmu. Paham ya? Tapi ini cuma gambaran ini. Bagi yang punya waktu, ya silakan pergi berguru. Yang belum punya waktu, ambil apa yang bisa dia pelajari untuk dirinya, memperbaiki amalannya. Nah sekarang dengarkan. Menurut ulama ahli hadis, yang dikatakan sunnah tadi adalah apa yang disandarkan kepada Nabi, baik ucapan Nabi, perbuatan Nabi, pembenaran Nabi, atau dari sifat Nabi yang sifat bawaan atau akhlaknya dia. Ini disebut sunnah. Makanya kalau dikatakan Al-Quran was sunnah, apa maknanya? Al-Quran itu adalah apa yang datang dari Allah. Sunnah apa yang datang dari Nabi. Jelas ini? Dipikirkan dulu baik-baik sebelum saya tambah. Jadi berikan di dalam pemikiran kita itu globalnya itu. Oh, sunnah menurut ulama ahli hadis ini sudah pegang itu. Setelah dipegang, yang kedua sekarang. Sunnah menurut ulama ahli usul fikih. Ahli usul fikih. Kata mereka as-sunnah ma sadara 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam ghair al-Qur'an fayasmalu qawlahu wa fi'lahu wa takrirahu wa kitabatahu wa isyaratahu wa hammahu wa tarkahu. Jadi as-sunnah menurut ulama ahli usul fikih itu apa-apa yang datang dari Nabi SAW selain daripada Al-Quran. Apa tadi? Apa-apa yang datang dari Nabi SAW selain daripada Al-Quran. Itu menurut ulama ahli usul fikih. Kita lanjutkan. Sehingga meliputi perkataan beliau atau perbuatan beliau atau perkataan beliau, ya, atau takrir beliau atau tulisan beliau, itu surat menyuratnya beliau, atau isyarat beliau, au hammahu au tarkahu,
atau himmahnya, keinginannya. Yaitu kehendak beliau melakukan sesuatu atau apa-apa yang beliau tinggalkan. Itu disebut namanya sunnah Nabi. Disebut apa? Disebut sunnah Nabi. Makanya dari sinilah sebagian para ulama mengatakan sunnah Nabi itu ada 4. Ada namanya sunnah qauliyah, itu berupa ucapan Nabi. Ada namanya sunnah fi'liyah, itu perbuatan Nabi. Ada sunnah takririyah, itu pembenaran Nabi dari perbuatan sahabat. Dan yang keempat ada sunnah tarkiyah. Sunnah tarkiyah itu artinya sunnah yang apa yang Nabi tinggalkan, itu sunnah Nabi. Jadi meninggalkan sesuatu yang Nabi tinggalkan itu juga merupakan sunnah Nabi. Sunnah fi'liyah, qauliyah, yang ucapan Nabi. Misalnya Nabi berucap, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi kita salat sebagaimana Nabi salat, itu sunnah apa ya? Ucapan beliau. Atau ucapan beliau yang ini, yang itu, ini semua ucapan beliau. Sekarang yang kedua dari perbuatan beliau. Apa contohnya? Dari perbuatan beliau yang beliau lakukan. Yang beliau lakukan seperti beliau salat, bagi laki-laki itu salat 5 waktu di mana? Di masjid terus. Nabi tidak pernah dia salat di rumah. Kalau salat 5 waktu, salat berjamaah di masjid, ini perbuatan Nabi, dari sunnah Nabi. Kemudian dari sunnah Nabi juga dari perbuatan dia, beliau beristri, ini perbuatan Nabi. Maka siapa yang tidak mau beristri, itu dia kata Nabi, "Man raghima an sunnati falaysa minni." Siapa yang membenci sunnahku, artinya apa tadi? Membenci jalannya Nabi, perbuatan Nabi, maka kata beliau, "Falaysa minni," bukan dari golonganku. Ini ucapan beliau keluar karena ada orang yang ingin ibadah dengan baik, katanya saya tidak akan menikah. Yang satu mengatakan saya tidak akan saya akan sholat terus menerus, sholat malam, tidak pernah tidur. Yang satu mengatakan saya berpuasa terus menerus setiap hari, tidak akan berbuka. Kata Nabi, saya orang yang paling bertakwa di antara kalian. Saya orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Saya sholat, saya juga tidur. Saya, kata beliau, berpuasa, saya juga berbuka. Dan saya juga menikahi wanita. Jadi siapa yang benci terhadap sunnahku, maka bukan dari golonganku. Sunnah apa tadi? Sunnah fi'liyah. Ya, kadang Nabi tidur, cara tidurnya begini, cara makannya begini, itu sunnah Nabi, perbuatan beliau. Atau berpakaian beliau bagaimana, itu sunnah Nabi. Atau dari sunnah takririyah, pembenaran dari Nabi, dari perbuatan sahabat dibenarkan oleh Nabi, ini menjadi syariat kita. Apa contohnya? Itu sahabat yang pernah meruqyah. Jadi sahabat ini, para sahabat waktu itu pulang dari perjalanan, singgah di satu kampung. Mereka minta penduduk kampung untuk memberikan jamuan kepada mereka, tapi penduduk kampung dasar pelit. Ya, tapi kita tidak menuduh ya. Mereka tidak mau menjamu waktu itu. Akhirnya para sahabat ini teruslah, dan mereka bermalamlah di ujung kampung. Maka tiba-tiba malam harinya datanglah dari penduduk kampung mengatakan bahwa pimpinan mereka di situ disengat oleh binatang. Maka mereka katakan, siapa di antara kalian yang bisa mengobatinya? Pimpinan kami tersengat oleh binatang berbisa. Maka bangkitlah salah seorang sahabat, katanya saya. Tapi dengan syarat, kalian berikan jamuan kepada kami. Ya, dia balas ini. Akhirnya katanya, iya, kami akan berikan kepada kalian upah, bayaran. Pergilah dia ruqyah, dia bacakan surah Al-Fatihah. Akhirnya dibelilah beberapa ekor kambing. Setelah itu sebagian sahabat mengingkari, kambing-kambing kenapa kamu ambil ini? Akhirnya setelah itu mereka bawalah kepada Nabi SAW. Maka Nabi mengatakan, dari mana kamu tahu bahwa Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Jadi Nabi tetapkan Al-Fatihah itu ruqyah, dan Nabi benarkan perbuatan sahabat itu meruqyah dengan membacakan surat Al-Fatihah. Kata Nabi, bagikanlah itu, makanlah tadi, bagi-bagikan, kemudian berikan kepadaku bagian juga, kata Nabi, dari kambing-kambing tadi hasil ruqyah tadi. Ini menunjukkan bolehnya apa? Menerima bayaran dari ruqyah. Ya. Kemudian yang disebut dengan tarkiyah, sunnah tarkiyah. Sunnah tarkiyah apa-apa yang Nabi tinggalkan. Ini sunnah Nabi. Misalnya makanan halal, pernah tidak Nabi meninggalkan makanan halal, tidak memakannya? Pernah ya? Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi SAW apabila suka makanan beliau makan, kalau beliau tidak suka maka beliau tinggalkan. Tapi beliau tidak cela makanan tersebut. Tidak tanya dasar ini makanan kenapa jelek, tidak.
Tapi sunnah Nabi SAW tidak mencela makanan, tetapi beliau kalau tidak suka beliau tinggalkan saja, selesai. Seperti makan kelinci, para sahabat memakan kelinci, dari Nabi tidak suka, Nabi tinggalkan. Ini sunnah Nabi, meninggalkan sesuatu. Jelas ya? Jadi kalau kita ingin mengikuti sunnah Nabi, kalau ada makanan jangan dicela, kalau tidak mau tinggalkan saja, selesai. Paham ya? Ini bagian dari sunnah Nabi. Baik, jelas ini. Ini menurut siapa? Ulama ahli usul fikih. Jadi menurut ulama ahli usul fikih, kalau dikatakan sunnah itu apa yang datang dari Nabi selain Al-Quran. Jadi selain Al-Quran, semua ucapan Nabi, semua perbuatan Nabi, semua pembenaran dari Nabi, dan semua tulisan Nabi berupa surat menyuratnya, kemudian merupakan isyarat-isyarat dari Nabi, kemudian keinginan beliau untuk melakukan sesuatu, dan apa yang beliau tinggalkan itu merupakan sunnah Nabi. Apa sesuatu yang beliau ingin lakukan tetapi beliau tidak pernah melakukannya? Puasa. Pernah tidak beliau berkeinginan melakukan puasa tapi tidak pernah melakukannya? Hah? Puasa apa itu? Apa? Asyura. Ya. Hari tanggal berapa orang puasa Asyura? 10 ya? Apa kata Nabi SAW ketika itu? Kata beliau, andaikan saya masih hidup tahun depan, saya akan berpuasa juga di tanggal 9-nya. Ini keinginan beliau. Tapi setelah itu beliau meninggal, tidak sempat beliau melakukan. Makanya para ulama menetapkan puasa Asyura itu kapan? Tanggal 9, tanggal 10. Sebab tadi Nabi ada sunnahnya Nabi di situ, keinginan beliau untuk melakukan. Tapi belum sempat. Kalau poligami sudah sempat tidak dilakukan? Hah? Sempat. Sunnah Nabi, kenapa kita benci sunnah Nabi? Sebenarnya kita katakan itu, aduh, para istri-istri membenci, istri saya tidak mampu kalau dipoligami. Itu pada hakikatnya bukan tidak mampu. Segala syariat yang Allah syariatkan itu asalnya mampu manusia melakukannya. Hanya kadang sebagian orang tidak mampu, itu bukan tidak mampu, tapi dia tidak mau. Bukan tidak mampu tapi tidak mau. Yang paling banyak yang manusia tidak mampu melakukannya adalah sholat 5 waktu. Kenapa olahraga tenis tahan tak 2 jam, 3 jam, 4 jam sampai tengah malam? Pergi kerja batu juga, panen sawit, tahan. Tapi giliran dia sholat 5 menit saja, sholat 5 waktu. Satu kali sholat atau 10 menit lah. Saya tidak mampu, saya capek sekali badanku. Kalau ke masjid juga tidak mampu saya, kayak sakit-sakit lututku ini. Tapi kalau naik sepeda biar 10 kilo, itu kan olahraga. La ilaha illallah, itu bukan tidak mampu, tidak mau. Tidak mau. Ya, itu alasannya. Tidak mau. Jelas ini? Baik, kita kembali. Jadi, ini yang kedua. Yang ketiga, menurut ulama ahlul fikih. Ada ulama ahli fikih ini yang membahas permasalahan fikih. Apa itu fikih? Syariat Islam terbagi 2. Syariat Islam terbagi 2. Ada namanya syariat Islam ini, yang pertama i'tiqadiyat. Itu yang berupa keyakinan-keyakinan, akidah. Kita meyakini Allah itu berada di atas ars. Bahwa kita meyakini Allah SWT akan mengampuni seluruh dosa bagi siapa yang bertobat kepadanya. Kita meyakini adanya surga dan neraka. Ini apa namanya? Berupa keyakinan. Itu disebut syariat kita juga, i'tiqadiyat, akidah. Yang kedua amaliyat, amalan-amalan. Ini yang dibahas di dalam masalah fikih. Bagaimana tata cara salat yang benar, dari takbiratul ihram sampai salam. Apa bacaannya, apa rukunnya, apa syaratnya. Ini disebut pembahasannya di mana? Di pembahasan fikih. Jelas ya? Nah, sekarang menurut ulama ahli fikih, kalau disebut sunnah itu apa? Ini yang kita pahami di Indonesia ini. Sunnah itu adalah apa-apa yang selain wajib. Jelas ini? Apa-apa yang selain wajib. Salat zuhur hukumnya apa? Wajib. Kalau salat sunat setelah zuhur apa hukumnya? Hah? Saya tanya dulu jawabannya apa? Nggak ada yang berani jawab. Suruh berdiri. Tadi kenapa ada yang habis salat zuhur langsung salat juga? Salat apa dia itu? Hah?
Salat wajib atau salat sunat? Itu salat wajib, Pak. Bagi orang yang musafir itu boleh menjamak salat. Jangan sampai ada yang berprasangka, ini orang-orang Pak jenggot-jenggot mengadakan acara, masa habis salat dia salat lagi. Mungkin dianggap saya ini jadi imam tidak sah ini. Bukan, itu orang musafir. Dia menjamak salatnya. Ini salat wajib ya. Tapi kalau hanya umum bagi orang yang tinggal, setelah salat wajib tadi dia lakukan lagi salat 2 rakaat, itu hukumnya apa? Sunnah, begitu. Hukumnya apa? Sunnah. Paham sudah? Ada gambaran? Kalau sedang ngantuk tidur dulu 5 menit, baru kita lanjut. Daripada tidak paham. Jelas sudah? Atau tidak jelas? Kalau sudah saya jelas, saya tanya apa yang jelas? Kami dulu waktu belajar sering ditanya guru kami itu, sudah paham? Iya paham. Sekarang saya tanya, apa tadi yang saya bilang? Paham kamu? Tidak tahu kita. Jadi ikut-ikutan saja. Tapi tidak ya, saya insya Allah paham. Jadi pemahaman itu kita memang ketika ini mendengar belum terlalu meresapi. Tapi nanti kalau sudah berlalu waktu, itu insya Allah akan lebih paham lagi. Jelas ya? Apalagi ketika bertemu masalah, ilmu yang pernah kita dengar itu akan menjadi penerang bagi kita untuk menghadapi masalah itu. Ini gunanya belajar, duduk di majelis ilmu. Walaupun ngantuk-ngantuk, tidak apa-apa juga, asal jangan tidur. Kalau tidur bisa salah paham. Ya? Sudah jelas mana sunnah? Jelas. Baik, ini mana sunnah menurut istilah khusus, yaitu khusus di kalangan ulama hadis, khusus di kalangan ulama usul fikih, dan khusus di kalangan ulama ahli fikih. Khusus di kalangan ulama ahli fikih. Sekarang, menurut pemahaman secara umum, tadi kan sunnah secara istilah itu terbagi 2, ada khusus, ada umum. Khusus tadi sudah kita jelaskan 3 penggunaan dari kalangan ulama. Sekarang secara umum, adapun mana sunnah secara umum, berkata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam, kata beliau, as-sunnah hiya tariqatul masluk fayasmal dzalika tamassuk bima kana alaihi huwa al-khulafa ar-rasyidun minal i'tiqadat wal a'mal wal aqwal wa hadhihi as-sunnah al-kamilah wa lihada kana as-salafu qadiman la yutlikuna isma sunnah illa ala ma yasmalu dzalika kullah. Perhatikan bahasa Arabnya, tidak usah dipusingin dulu. Sekarang terjemahannya saja, intinya itu apa? Jadi maknanya kata beliau, sunnah itu maknanya adalah jalan yang dilewati, mencakup, berpegang teguh dengan apa yang di atasnya ini para khulafa ar-rasyidun. Siapa khulafa ar-rasyidun? Para sahabat Nabi. Ya, khulafanya Nabi itu para sahabat Nabi. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini 4 ini dikatakan khulafa, khalifahnya Nabi. Ar-rasyidun itu artinya rasyid. Jadi sifat para khalifah ini rasyid. Rasyid itu artinya dia mengenal kebenaran dan beramal dengannya. Itu mana rasyid. Jadi orang yang kenal kebenaran tidak beramal dengannya tidak disebut rasyid. Atau orang yang beramal tidak di atas kebenaran juga tidak disebut rasyid. Tetapi dikatakan rasyid itu adalah orang yang mengetahui kebenaran itu dan dia beramal dengan kebenaran tersebut. Ini disebut apa? Rasyid. Makanya di sini kata beliau, as-sunnah itulah jalan yang dilewati, mencakup ini, berpegang teguh. Ini kita melewati jalan tadi, kita berpegang teguh dengan apa yang ada di atasnya ini para khulafa ar-rasyidun. Itu para sahabat Nabi SAW. Yang mana para sahabat Nabi SAW ini berada di atas jalan tersebut. Kalau dikatakan sunnah, itu kita pegang kuat jalan mereka ini. Kemudian kata beliau di sini, minal i'tiqadat, dari keyakinan-keyakinan mereka. Jadi para sahabat Nabi ini mereka punya keyakinan, maka keyakinan para sahabat itu yang kita pegang teguh dan pegang kuat, yang harus kita yakini juga seperti mereka. Kemudian yang berikutnya apa? Wal a'mal, dan dari amalan-amalan mereka. Jadi dari amalan para sahabat itu kita pegang teguh amalan mereka.
apa yang mereka amalkan di zaman mereka di kalangan para sahabat, wal aqwal, dan dari ucapan-ucapan mereka. Kata beliau, wa hadhihi sunnah kamilah, ya sunnah al-kamilah. Ini adalah sunnah yang mencakup, yang sempurna. Walihada kana salafu qadiman la yutlikuna isma sunnah illa ala ma yasmalu dzalika kullah. Maka kata demikianlah as-salaf yang dahulu. Apa maknanya salaf dahulu? Itu orang-orang salaf tadi telah saya jelaskan sedikit, yang terdahulu. Jadi orang-orang yang terdahulu itu tidaklah mengitlakkan nama sunnah ini kecuali terhadap apa-apa yang mencakup itu seluruhnya. Mencakup apa tadi? Mencakup jalan yang dilewati oleh para sahabat, dari keyakinan-keyakinan mereka, dari perbuatan-perbuatan mereka, dari ucapan-ucapan mereka. Ini yang disebut dengan sunnah. Ini yang disebut dengan sunnah. Dan mereka inilah yang disebut dengan as-salafus salih, orang terdahulu yang salih. Ya, orang yang terdahulu yang salih. Dan ini disebut dinukil kalimat ini diriwayatkan dari makna ucapan Hasan Al-Auza'i dan Fudail bin Iyad. Jelas ya? Kemudian setelah kita mengenal makna sunnah ini, jadi sunnah secara umum itu apa-apa yang berada di zamannya para sahabat, dari keyakinan mereka, dari perbuatan mereka, dari ucapan mereka, mencakup akhlak mereka, muamalah mereka. Jelas ya? Bagaimana mereka bermuamalah, mereka berjual beli, bagaimana mereka berucap, bagaimana mereka berkeyakinan, bagaimana mereka bermasyarakat di dalam kehidupan mereka. Ini semua yang di zaman para sahabat ini yang mereka lewati dan mereka beramal dengannya, maka itu yang disebut dengan as-sunnah. Itu yang disebut dengan as-sunnah. Maka orang yang bernisbat kepada as-sunnah itu disebut sunni. Paham sudah? Disebut apa? Sunni. Seperti saya katakan tadi, orang berasal dari negeri Bukhara disebut Al-Bukhari. Yang berasal dari Jawa, Al-Jawi. Orang yang berasal dari Bugis, Al-Bugisi. Jelas ini? Sama, orang yang menyandarkan dirinya kepada sunnah dikatakan apa? As-sunni. Dikatakan as-sunni. As-sunni itu artinya orang yang mengikuti sunnah. Dia berusaha untuk menjalankan sunnah tersebut dan mengikuti sunnah Nabi SAW. Maka itu dinisbahkan kepada sunnah ini boleh dikatakan as-sunni. Dan penisbatan ini, penisbatan kepada sunni, itu adalah perkara yang warid dari sekelompok para ulama, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam As-Sam'ani, bahwa ini adalah perkara penisbatan yang tidak mengapa. Penisbatan yang tidak mengapa dikatakan as-sunni. Ini penisbatan ini untuk membedakan antara kelompok yang mengikuti jalannya para sahabat dengan kelompok yang tidak mengikuti jalannya para sahabat. Ini tujuannya untuk membedakan. Kapan dimunculkan nama ini? Ketika kelompok selain Islam yang mengatasnamakan Islam tetapi tidak di jalan Islam, maka dimunculkan nama ini untuk membedakan dengan kelompok selain Islam tadi. Paham ini ya? Nanti kan kita sebut saat muncul kelompok Khawarij. Khawarij ini penisbatannya kepada perbuatan mereka dari kata khuruj, keluar. Yang diinginkan keluar di sini adalah keluar dari ketaatan kepada penguasa. Mereka tidak mau mentaati kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Ya, mulai dari zamannya Utsman, kemudian kepada khalifahnya Ali bin Abi Thalib, mereka tidak mau taat. Mereka keluar dari ketaatan dan mereka memberontak dan memerangi Ali bin Abi Thalib, serta mereka kafirkan Ali bin Abi Thalib. Maka disebutlah mereka ini apa? Khawarij. Jadi itu penamaan mereka Khawarij. Karena mereka ini disebut Khawarij mengaku Islam juga. Bahkan keislaman mereka membaca kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala dengan zikir di lisannya terus-menerus mengalir. Mereka membaca Al-Qur'an sangat hebat. Mereka beribadah sampai hitam jidat mereka dan sampai betul-betul mereka nampak ibadahnya mereka. Sampai kita tertipu dengan mereka. Sampai pembunuh Ali bin Abi Thalib itu Abdurrahman bin Muljim. Abdurrahman bin Muljim ini anak sahabat, tapi dia terpengaruh pemikiran Khawarij sehingga dia bunuhlah Ali bin Abi Thalib. Ketika itu ditangkap oleh para sahabat, diadili dia. Setelah itu dia disalib. Kemudian dia ditusuk matanya. Dia tetap berzikir, lisannya terus-menerus berzikir.
ditusuk lagi mata yang satu. Dia terus menerus berzikir. Lihat ibadahnya, hebatnya. Sekarang apakah ini bagus ini, menampakkan kebaikannya dia? Walaupun dia disiksa begitu tetap dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Tapi ketika ditarik lidahnya mau dipotong, baru dia ketakutan di sini. Karena dia tidak akan mampu lagi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia ini adalah pembunuh Ali bin Abi Thalib dan dia ikut dalam orang-orang yang mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Mereka ini disebut Khawarij. Ya? Khawarij. Jadi ketika muncul penamaan seperti ini, maka sudah kita munculkan juga nama ini, Sunni. Jadi untuk membedakan Khawarij dengan Sunni itu jelas beda. Kalau Khawarij mengikuti orang-orang yang memberontak kepada penguasa. Kalau Sunni orang yang mengikuti para sahabat tadi, dari perbuatannya, ucapannya, amalan mereka, muamalah mereka. Jelas ya? Ini Sunni. Makanya ada juga namanya Syiah yang menganggap mereka ini pembela keturunan Nabi, Ahlul Baitnya Nabi. Maka mereka bernama dengan Syiah, bernama dengan Rafidah. Rafidah ini orang yang membangkang dari Syiah yang lain. Ini Rafidah. Maka di sini dibedakan, ada Sunni, ada Rafidah. Beda kan? Ada Sunni, ada Syiah. Ada juga orang yang menentang takdir. Ada yang disebut dengan apa? Qadariyah. Ada yang disebut Qadariyah, yang berhujjah dengan takdir, atau yang menentang takdir. Karena Allah tidak mengetahui kecuali setelah terjadi sesuatu baru Allah tahu. Maka mereka disebut Qadariyah. Maka orang yang disebut dengan ini, nampak mereka kelompoknya Qadariyah, maka sehingga kita namakan Sunni supaya membedakan dengan mereka. Ini gambaran ya. Jelas ini? Jam 2 sudah. Sedikit lagi. Sudah ada gambaran ya? Sekarang perhatikan. Para ulama mengkhususkan dengan Sunni itu tujuannya untuk membedakan dengan kelompok selain yang mengikuti jalannya para sahabat. Sekarang ini mana sunnah. Sekarang yang kedua, makna jamaah. Apa itu jamaah? Apa itu jamaah? Jamaah. Oh, jamaah. Ngantuk. Kita lanjut. Lanjut. Oh, jamaah. Lanjut dulu. Nanti tidur di rumah. Jadi sekarang jamaah. Apa itu jamaah? Jamaah itu secara bahasa. Ingat kalau dikatakan secara bahasa, menurut bahasa apa tadi? Bahasa Arab. Jamaah menurut bahasa Arab itu dari kata al-jama'. Al-jama' itu mengumpulkan. Yaitu maknanya adalah ta'liful mutafarriq. Mengumpulkan sesuatu yang berpecah, sesuatu yang terpisah-pisah. Itu dikumpulkan, itu namanya apa? Jamaah. Asalnya terpisah-pisah. Dikumpulkan, itu nama jama'. Menjama', mengumpulkan. Ini secara bahasa. Sekarang kalau kita salat duhur, setelah itu langsung kita salat asar. Kita gabung salat asar tadi kita tarik ke salat duhur. Itu apa namanya? Salat salat jama', menggabungkan dua salat dalam satu waktu. Kadang kita dengar juga ini namanya jama' apa? Jama' takdim. Takdim itu artinya dikedepankan. Ada juga namanya jama' takhir. Takhir itu artinya jama' mengakhirkan. Artinya salat duhur itu dilakukan nanti di waktu asar. Tapi ini ingat ya, berlaku bagi siapa? Orang yang musafir. Jangan dia anak saya malas dia salat duhur, nanti saja nanti waktu asar baru saya salat duhur. Begitu. Tidak boleh ya? Atau dia saya mau tidur sampai sore, sudah waktu asar, salat asar sekarang sajalah. Tidak boleh, tidak boleh. Tapi yang boleh itu bagi orang yang musafir. Dia jamak takhir dalam perjalanan sulit waktu duhur untuk salat. Nanti di akhir waktu jam 5 misalnya baru dia tenang-tenang singgah di masjid, mandi-mandi dulu, makan coto kuda dulu, sudah segar badannya, minum lagi teh hangat, sudah enak dia rasa. Jangan tidur, sholat di situ. Sholat duhur 2 rakaat. Setelah itu dia berdiri di qomat, sholat asar lagi
2 rakaat. Itu nama menjamak dan mengqasar. Mengqasar itu memendekkan. Yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Yang 3 rakaat tetap 3 rakaat. Yang 2 rakaat tetap 2 rakaat. Ya, jangan dipendekkan juga. Jelas ini. Jadi mana jamak tadi apa jamaah? Jamaah itu dari kata al-jama'. Ta'liful mutafarriq. Dia menyimpulkan sesuatu yang terpisah. Adapun makna jamaah secara istilah, kalau dikatakan secara istilah, menurut istilah siapa ini? Istilah syariat Islam. Istilah syariat Islam, jamaah itu adalah apa? Dia memiliki 6 makna. Ya, para ulama menulis kitab-kitab dan mereka kumpulkan makna jamaah dan mereka lihat di dalam Al-Quran, dari ayat-ayat Al-Quran. Mereka lihat penggunaan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Maka makna jamaah itu terkumpul ada 6. Ya, mohon maaf ya, saya telah sebutkan tadi pembahasan kita ini sifatnya apa? Ringkas. Ya, tidak mungkin kita akan sebutkan satu persatu dalilnya. Hanya kita berikan kesimpulan, dan suatu waktu kalau yang butuh untuk belajar lebih dalam, ya duduk berguru sama guru, insyaallah taala bisa dikasih pelajaran secara khusus. Ya. Bagaimana pendalilan-pendalilannya. Kemudian mana jamaah secara istilah? Itu dari 6 ini tadi, penamaan dari 6 ini tadi, dia bisa tersimpul dan berputar pada 2 makna saja. Jelas ini? Jadi dia punya penamaan jamaah tadi berapa? Menurut istilah ada 6. Ada 6. Jadi 6 ini, kalau dia digabung-gabung, makna dari 6 ini dia akan terkumpul berputar pada 2 makna saja, atau pada 2 perkara. Jelas suaranya? Jelas ya? Berputar pada 2 makna. 1, itu jama'atul abdan. Jama'atul abdan itu jamaah badan-badan. Artinya perkumpulan badan-badan. Tapi jangan salah paham dulu. Perkumpulan badan-badan ini maksudnya, ya sekelompok manusia berkumpul. Ini yang disebut jamaah yang pertama ini, itu kelompok manusia berkumpul di bawah satu pemimpin, kepala negara yang sah, yang diakui kepemimpinannya dan dikenal bahwa dialah pemimpin kita. Nah itu, ini disebut jamaah apa tadi? Jama'atul abdan. Jamaah di bawah satu penguasa, satu pemimpin. Sekarang kita ini orang Indonesia ini, kita dipimpin oleh satu presiden, satu saja presidennya, tidak banyak. Kita berbaiat bahwa presiden saya, pemimpin saya adalah Pak Jokowi. Ini artinya kita berjamaah, berjamaah di bawah satu kepemimpinan. Paham ini ya? Ini yang disebut jama'atul abdan. Ini disebutkan oleh para ulama. Nah sekarang pertanyaannya, kalau ditanya siapa itu pemimpin dan bagaimana pemimpin itu bisa ada, dan kapan dia dikatakan pemimpin yang sah? Kapan dia menjadi pemimpin yang sah? Jadi dikatakan dia sebagai pemimpin itu, dia punya wilayah, punya negara, dan dia memimpin dan diakui semua orang. Ini kata para ulama, imam-imam zaman dulu, kalau ditanya, kalau yang dikatakan itu pemimpin yang sah itu siapa pemimpin kamu? Semua orang menunjuk dia. Semua rakyat akan menunjuk, kalau ditanya siapa pemimpin kamu? Dia. Yang ditunjuk itu, yang dikenal, itulah pemimpin yang sah. Seperti orang Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke, kalau ditanya siapa presiden kita, ada yang tidak kenal? Dia bilang Jokowi, dia kenal. Ini sah dia kan, karena dia dikenal seluruh Indonesia bahwa dia adalah pemimpin kita. Dan kepemimpinan itu bisa sah dia dengan 3 cara. Kepemimpinan itu sah dia sebagai pemimpin, dan kita harus berbaiat di bawah dia, harus taat kepada dia dengan 3 keadaan. 1, ini pemimpin dipilih oleh ahlul haq, ahlul halli wal aqd. Ahlul halli wal aqd itu maknanya adalah sekelompok manusia yang memiliki akal yang cerdas, memiliki ilmu. Jadi tidak banyak, cuma beberapa orang saja. Itu mereka berembuk, musyawarah.
menimbang, memikirkan dengan ilmu, dengan dari sisi kebaikannya ini yang ditimbang, sudah mereka katakan ini jadi pemimpin kita. Sudah diangkat dia sebagai pemimpin, sah dia sebagai pemimpin. Ini sebagaimana siapa? Abu Bakar. Ketika Abu Bakar dulu ketika meninggal Rasulullah, bersepakat 6 orang sahabat saja. Mereka berembuk, musyawarah, dan mereka angkatlah Abu Bakar sebagai pemimpin. Ini sunnah para sahabat. Ini sunnah para sahabat. Maka sahlah Abu Bakar sebagai pemimpin waktu itu. Yang kedua, pemimpin itu sah itu dengan pelimpahan kekuasaan. Kalau dia ada kekuasaan dilimpahkan kepada dia, diberikan kepada dia, suruh gantikan, itu sah. Sekarang wakil presiden, kalau presidennya mengundurkan diri, dia suruh gantikan saya sebagai presiden, sah atau tidak? Sah ya? Sah dia sebagai presiden. Sebagaimana siapa ini? Umar ibn Khattab. Itu dapat pelimpahan dari Abu Bakar. Dilimpahkan kekuasaan kepada dia, dia menjadi khalifah yang kedua. Ini sah. Yang ketiga, sah seorang pemimpin negara kalau dia meraih kepemimpinan itu dengan kekuasaan. Apa maknanya ini? Memberontak. Dia berontak, misalnya dia turunkan presiden, kemudian dia jadi presiden dan di baiat dia jadi presiden dan sah itu, maka ini juga ketika dia sudah sah jadi presiden, itu teranggap sah sudah jadi pemimpin. Jelas ini ya? Ini di zamannya siapa dulu ini? Kalau salah di pemberontakan di zamannya Abdul Malik bin Marwan ya, kalau salah. Ini pernah terjadi pemberontakan. Kemudian setelah itu dia naik menjadi khalifah dan semua yang di bawahnya mengakui. Dan para ulama tidak ada yang memprotes. Jelas ya? Setelah dia menjadi pemimpin, sudah kita di bawah taat. Maka menjadi baiklah keadaan. Ini 3 keadaan, tapi bukan artinya dibolehkan kita memberontak. Kalau itu kita berontak saja sudah, bom saja. Ini ada berita baru-baru, ada katanya yang sudah siap mau menikah. Tapi syaratnya itu menikah apa? Akadnya itu dengan cara bom bunuh diri. Katanya apa dia mau bom? Istana Presiden. Tapi alhamdulillah tertangkap, tidak jadi. Belum sempat dia bom. Baru-baru beritanya ya, kemarin kayaknya. Kemarin. Ini tidak boleh ya. Jangan mentang-mentang, oh ini kan sah nanti kalau saya jadi. Iya, tapi perbuatan kamu ini diharamkan. Itulah pemikiran Khawarij yang memberontak tadi kepada Ali bin Abi Thalib. Jelas ini ya? Ini yang pertama, yang disebut jamaah di bawah satu kepemimpinan. Sudah jelas? Itu yang diakui sudah jamaah. Yang kedua, jamaatul haqq, jamaah kebenaran. Mereka bersama di atas satu kebenaran. Mereka memegang bersama satu keyakinan. Maka ini disebut jamaatul haqq. Mereka berjamaah di bawah di atas satu keyakinan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diyakini oleh para sahabat dan diamalkan oleh para sahabat. Jadi mereka berada di atas kebenaran ini, itu yang disebut jamaah. Inilah makna dari ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, al-jamaah ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Al-jamaah itu apa-apa yang mencocoki kebenaran walaupun kamu bersendirian. Jelas ini? Walaupun kamu bersendirian, tetapi kamu mencocoki kebenaran, maka berarti kamu itu disebut jamaah. Ini pernah dulu ya, saya pernah dulu hadir di sebuah daurah. Waktu itu di Masjid Besar, seorang ustadz mengisi, dia bahas tentang masalah jamaah. Akhirnya dibantah dia oleh salah seorang ustadz di situ. Ya, ustadz ini saya kenal orangnya. Dia maju ke depan, di sebelah kanannya begini juga, ambil mic, dia bertanya, bagaimana tadi Ustaz mengatakan walaupun sendiri dikatakan jamaah, itu tidak benar. Kenapa? Lihat orang sholat itu kalau sendirian dikatakan sholat sendirian. Kalau dia sholat lebih dari sendiri berjamaah.
bagaimana sendiri kok bisa dikatakan jamaah? Dia tidak paham. Dia tidak paham. Ya? Makanya dijawab oleh ustaz itu, kalau kamu mau tahu datang ke rumah atau datang sana ke pesantren saya akan jelaskan kepada kamu secara rinci. Wah, waktu itu ya. Saya ingat sekali nih karena saya di depan duduk. Saya lihat memang begini caranya bicara. Waktu itu. Ini gambaran apa? Sesuatu kadang dia bantah karena dia tidak tahu. Ya. Tapi sebagaimana Abdullah bin Mas'ud mengatakan tadi, al-jamaah ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Jamaah itu adalah apa-apa yang mencocoki kebenaran walaupun kamu bersendirian. Dikatakan jamaah apa ini? Jamaah di atas satu kebenaran. Kita anggaplah kita belajar kebenaran, kita tahu bagaimana akidahnya para sahabat. Mereka berkeyakinan yang diajari oleh Nabi SAW. Mereka mengetahui bagaimana amalan para sahabat yang mereka amalkan. Bagaimana muamalahnya para sahabat, dia beramal dengannya. Dia yakini ini, walaupun dia bersendirian di suatu negeri, dia Islam sendiriannya, di tengah orang kafir. Dikatakan dia jamaah atau bukan? Hah? Sendirian dia. Mau dibantah seperti tadi? Ya memang kalau sholat jamaah itu harus lebih dari satu. Tapi ini kan bukan sholat, maksudnya satu keyakinan. Jadi mereka itu berjamaah di dalam meyakini ini. Mereka meyakini Allah berada di atas arsy. Sebagaimana firman Allah, Ar-Rahmanu 'alal arsy istiwa. Allah berada di atas arsy istiwa. Ini para sahabat tidak pernah mentakwil ayat ini. Mereka yakini seperti itu dan mereka lakukan yang benar. Maka kita yakini sama seperti itu. Akhirnya apa? Apa yang terjadi? Kita di satu tempat. Kita di satu tempat. Tetap kita dikatakan jamaah. Ini dikenal dengan jamaah kebenaran. Kita berjamaah di dalam keyakinan itu. Ngerti ya sudah? Jelas? Terang? Ya. Baik. Kalau tidak terang datang nanti sama saya tanya. Yang sampai salah paham ya. Orang bilang mencuri salam bagus, dia bilang apa? Mencuri ayam bagus. Salah dengar dia karena ngantuk. Kenapa kamu lagu Ustaz tadi bilang? Akhirnya curi helm. Ditangkap sama polisi. Enak juga dipukul yuk. Ngerti ya jamaah maknanya? Jadi makna jamaah itu tidak akan lepas dari dua ini. Yang pertama jamaah di bawah satu pemimpin yang sah. Yang kedua adalah jamaah di mana? Di atas satu kebenaran. Sekarang kita lihat para imam. Al-Quran itu jelas datang dari Allah kan? Dikenal dengan apa Al-Quran ini? Al-Quran kalamullah. Makanya Nabi SAW di setiap khutbah Jumat beliau, di akhir pendahuluan beliau, karena beliau mengatakan apa? Fa inna astaqal hadisi kalamullah. Sebaik-baik ucapan itu adalah kalamullah. Apa itu kalamullah? Itu ucapannya Allah. Itu maksudnya Al-Quran. Jadi kalamullah itu Al-Quran. Maka Nabi SAW, para sahabatnya, tabi'in, tabi'in, mereka berkeyakinan, berakidah bahwasanya Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Kita berkeyakinan seperti ini. Di satu tempat kita yakini, maka dikatakan kita jamaah atau bukan? Dikatakan kita adalah jamaah. Jelas ya? Sudah ngerti? Jadi ini maknanya al-jamaah. Sekarang penggabungannya. Kita sudah paham makna sunnah. Kita sudah paham makna jamaah. Ya kan? Sekarang apa maknanya ahlus sunnah wal jamaah? Digabung sekarang. Sunnah maknanya ini, jamaah maknanya ini. Sekarang ahlus sunnah wal jamaah digabung. Kamu apa? Ahlus sunnah wal jamaah. Kamu apa? Ahlus sunnah wal jamaah. Sekarang apa maknanya ahlus sunnah wal jamaah? Apakah hanya sekedar pengakuan? Sekedar ucapan? Jangan coba-coba asal ucap. Jangan sampai jadi pecinta Laila. Seorang penyair mengatakan, "Idza stabakat dumu'un fi hududin, tabayyana man baka mimman sabaki. Kullu yad'i waslan bi Laila wa Laila la tuqirru lahum bidaka." Ketika air mata telah mengalir di pipi, jelaslah siapa yang betul-betul menangis dan siapa yang hanya sekedar berpura-pura. Air mata apa namanya? Air mata buaya darat. Kalau sedang gombal, banyak gayanya, pura-pura nangis. Jadi lanjutannya, setiap orang punya pengakuan
ada hubungan dengan si Laila. Laila ini kisah wanita cantik, anak saudagar kaya di Arab sana. Ini kisahnya tidak tahu benar atau tidaknya, cuma ini masyhur dia, terkenal ini kisah ini. Maka setiap orang punya pengakuan cinta kepada si Laila, punya hubungan dengan si Laila. Wa Laila la tuqirru lahum bidaka. Dan si Laila sendiri tidak mengakui adanya hubungan mereka dengan si dia. Ada yang ngaku saya tuh calonnya Laila. Tidak ada kata Laila. Apa gunanya? Sama kita mengaku saya adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Apa itu Ahlussunnah wal Jamaah, Pak? Ya pokoknya begitu. Tidak tahu saya. Tidak boleh begitu, mengaku saja. Ya kan begitu. Jadi pengakuan harus punya makna, harus punya isi. Kamu mengaku apa kamu? Saya ini adalah Pak Camat di sini. Padahal kita tahu Pak Camat kita bukan dia. Oh, memang betul kamu camat, calon mati. Calon mati kamu. Apa gunanya pengakuan? Saya ini tentara, lihat songkokku. Misalnya, pangkatku kopral. Atau pangkatku, tinggilah sudah. Ayo kita kasih tinggi saja pangkatnya. Mayor. Siap hormat sama saya. Orang tahu semua kapan dia pendidikan. Dulu kerjaan cuma mencangkul, mana dia pernah jadi tentara? Ya? Tidak ada bukti. Tidak ada bukti dan tidak ada pengakuan, tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Yes, ya? Jadi apa makna Ahlussunnah wal Jamaah? Ya kita berjamaah dulu, minum-minum dulu. Sekitar 10 menit, itu ada minuman siap. Kopi break dulu, kopi break katanya. 10 menit. Kita berjamaah dulu situ, nanti baru kita jelaskan makna Ahlussunnah wal Jamaah. Ya Allah Ta'ala a'lam.